Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, apakah kita itu pernah bertanya-tanya mengapa kita bisa belajar sesuatu hanya dengan melihat dan mendengar saja? Atau bagaimana tingkah laku kita dapat berubah hanya dikarenakan suatu hadiah atau hukuman? Dan yap, semua itu sangat berkaitan dengan suatu teori yang sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan. Lalu, teori apakah yang dimaksud? Jawabannya adalah teori behavioristik. Behavioristik adalah teori yang berfokus pada bagaimana perilaku manusia itu dapat terbentuk karena pengaruh lingkungan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, tokoh, kelebihan dan kekurangan, serta contoh dalam penerapan teori behavior di kehidupan sehari-hari. Listen carefully and focus. Kita mulai dari sebuah pengertian mengenai teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau suatu reaksi. Jadi, teori ini tuh menjelaskan bahwa tingkah laku makhluk hidup itu bisa dipengaruhi oleh suatu interaksi antara stimulus dan respon. Contoh, pada suatu sekolah terdapat anak-anak yang mereka sedang istirahat. Lalu mereka mendengar suara bel, yang dimana bel tersebut menandakan bahwa itu adalah waktunya masuk kelas. Di sini dapat kita simpulkan bahwa bel itu merupakan stimulus atau rangsangan, dan masuk kelas itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak berupa respon atau reaksinya. Jadi bel itu merupakan stimulus, lalu masuk kelas yang dilakukan oleh anak-anak itu merupakan suatu respon atau reaksi. Contoh yang kedua, suara bel es krim Pentel Pop dengan anak-anak yang berlari ke suara es krim tersebut. Suara bel itu sama dengan bel yang sekolah tadi. Suara bel es krim itu merupakan stimulus atau suatu rangsangan. Dan anak-anak yang berlari ke penjual es krim tersebut itu merupakan respon atau reaksi yang mereka lakukan. Maknanya, perpaduan antara stimulus dan respon yang diulang-ulang akan memperkuat suatu pembelajaran. Lalu yang kedua, menurut behavioris, faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi dalam tingkah laku. Seperti guru yang memuji muridnya mendapatkan nilai yang baik. Jadi ketika seorang guru itu memuji muridnya, misal nih muridnya setelah ujian dia mendapatkan nilai 80. Lalu gurunya mengatakan, "Wah, kamu hebat sekali nak bisa mendapatkan nilai 80 di ujian yang saya berikan." Nah, itu akan mengubah tingkah laku dari anak tersebut. Jadi maknanya pembelajaran itu dapat dikendalikan melalui pengaturan lingkungan seperti memberikan penguatan positif atau menghilangkan pengaruh negatif. Kedua prinsip ini menjadi pondasi behavioristik yang mendorong fokus pada observasi langsung dan pengendalian lingkungan. Kita lanjut ke tokoh-tokoh utama behavioristik. Tokoh yang pertama yaitu Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Teori paling terkenalnya yaitu teori classical conditioning yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov melalui eksperimennya pada anjing, yang dimana eksperimen tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan sebuah bel dan makanan untuk mengelabui anjing bahwa kalau ada suara bel maka dapat diartikan dia mau diberi makanan. Jadi di sini bel itu merupakan suatu stimulus netral dan makanan itu merupakan stimulus alami, serta air liur yang dikeluarkan oleh anjing itu merupakan respon atau suatu reaksi. Pada awalnya, kalau kita hanya memakai suara bel saja, anjing tidak akan mengeluarkan reaksinya atau tidak akan mengeluarkan air liurnya. Tapi ketika anjing ini diberi suatu makanan, ya kan, dia diberi makanan, lalu di balik layar gitu dia kayak mendengarkan suara bel. Jadi si Ivan Pavlov ini memberi makanan kepada anjing, tapi di balik dia saat memberikan makanan dia membunyikan suara bel. Maka seiring hal tersebut dilakukan setiap harinya, setiap waktu, setiap hari, si anjing ini lama-kelamaan dia akan kayak mengartikan bahwa wah, berarti kalau ada suara bel
nanti saya akan diberikan makanan. Kenapa dia bisa berpikir atau mengartikan seperti itu? Karena setiap kali dia diberikan makanan selalu ada suara bel tersebut. Jadi yang pada awalnya kalau hanya suara bel, dia tidak mengeluarkan suatu reaksi berupa air liur. Tapi ketika seiring berjalannya waktu dengan eksperimen tersebut, ketika dia mendengar suara bel, dia akan mengeluarkan air liur dengan dengan berpikir bahwa ketika bel tersebut dibunyikan, ini pasti ada makanan, ini nanti pasti ada makanan. Dia akan berpikir seperti itu dan akan ada air liur yang menetes dari mulutnya. Itu adalah teori dari Ivan Pavlov. Tapi dari teori tersebut saya juga melakukan suatu bukan penelitian sih. Di rumah saya itu ada sungai. Sungainya itu ada ikan yang bernama ikan cetol. Jadi pada setiap malam ikan cetol ini itu dilewatin oleh kelelawar. Saya mengartikan saat mereka itu dilewatin oleh kelelawar, mereka itu merasa takut. Lalu ketakutan tersebut mereka reaksikan atau mereka respon dengan suatu gelembung yang muncul di permukaan air. Saya cobalah, wah ini kalau dilewatin kelelawar saja mereka bisa menimbulkan suatu gelembung. Kalau saya taruh tangan saya di atas mereka dengan kecepatan yang cepat, apakah mereka juga mengeluarkan suatu gelembung? Padahal kan kalau kelelawar itu jaraknya paling cuman beberapa senti dari mereka, karena kelelawar bisa terbang di atas permukaan. Tapi karena itu sungainya jauh dari saya, itu berjarak sekitar 3-4 meter. Dan apakah mereka bisa mengeluarkan gelembung padahal tangan saya tidak membawa apapun? Mari kita lihat video berikut ini. Dari video tersebut dan dari teori yang disampaikan oleh Ivan Pavlov, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa baik untuk manusia, baik untuk hewan pun, suatu kebiasaan atau habits yang terus diulang-ulang itu akan merubah suatu persepsi mereka atau merubah suatu tingkah laku mereka. Jadi kalau hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, setiap hari, setiap waktu mereka menerima hal tersebut, mereka melakukan atau mengulang-ulang hal tersebut, maka hal tersebut akan melekat kepada diri mereka. Kita lanjut ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua yaitu B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Teorinya yaitu teori oral conditioning yang berfokus pada perilaku yang dimana menjelaskan mengenai penguatan positif dan penguatan negatif serta hukuman. Contohnya dari B.F. Skinner itu dia melakukan eksperimen kepada tikus. Jadi dia membuat suatu ruangan tersebut sudah ada tombol-tombol, kalau dipencet ini nanti mengeluarkan makanan dan lain sebagainya. Lalu dia memasukkan tikus yang dalam keadaan lapar dan tikus dalam keadaan kenyang. Lalu dari eksperimen tersebut apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada tikus yang lapar dia akan melakukan banyak suatu tingkah. Dia akan memincet atau menekan semua tombol yang ada agar dia itu mendapatkan makanan karena dia dalam posisi lapar. Tapi untuk tikus yang sudah kenyang, dia itu cenderung hanya tiduran saja. Karena apa? Wah, saya itu sudah kenyang, kenapa saya harus banyak tingkah? Dia berpikir seperti itu. Lalu mereka pun tiduran saja. Itu adalah teori dari B.F. Skinner. Kita lanjut di dalam penerapan behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari ya banyak sekali ya. Kita kasih apa aja? Contoh aja seperti tadi, guru menggunakan sistem rewards atau hukuman untuk mengatur perilaku siswa.
Misalnya ya tadi memberikan nilai tambahan bagi siswa yang aktif di kelas. Itu merupakan penerapan behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu dalam dunia kerja. Kalau dalam dunia kerja itu bisa memberikan bonus gaji pada karyawan yang telah mencapai target. Jadi misal ada suatu karyawan nih, dia kan udah capek tuh, wah kok gajiku nggak naik-naik ya. Tapi karena dia itu kinerjanya bagus, lalu juga mencapai target yang telah ditentukan, maka dia pun diberikan bonus gaji oleh bosnya. Itu akan membuat dia merasa senang. Kita lanjut pada kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Kelebihannya yang pertama yaitu behaviorisme hanya berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan perubahan yang dapat diukur secara objektif, dan hal ini membuat teori ini sangat cocok untuk diterapkan pada situasi yang membutuhkan hasil konkret. Tapi kalau untuk kekurangannya yaitu tidak memperhitungkan faktor internal seperti emosi dan motivasi, dan juga kurang cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan pemikiran kritis. Cukup sekian teman-temanku semua yang dapat saya sampaikan mengenai teori behavior. Dan jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.